Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Celestia Dewi dengan NPM 2022241500-136 dari kelas R6C. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS metodologi riset saya. Kita masuk pada nomor yang pertama, yaitu pentingnya latar belakang dalam proposal riset. Perlu diketahui bahwa latar belakang dalam sebuah proposal riset sangat penting karena berfungsi sebagai fondasi yang menopang seluruh penelitian. Dengan latar belakang yang jelas dan komprehensif, pembaca dapat memahami konteks dan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Latar belakang yang baik akan memberikan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti, sehingga memudahkan untuk memahami masalah yang akan diangkat. Selain itu, latar belakang juga membantu peneliti untuk menyusun arah dan tujuan penelitian jelas. Selanjutnya terdapat cara menyusun latar belakang. Perlu diketahui langkah-langkah dalam menyusun latar belakang yang baik dan logis. Itu yang pertama ada pendahuluan yang umum, di mana mulailah dengan memberikan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti. Contohnya, jika topiknya adalah pengaruh penerapan pembelajaran, diferensiasi terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi, maka Anda bisa memulai dengan menjelaskan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada pembahasan lebih detail. Setelah memberikan gambaran umum, Anda perlu memperdalam pembahasan dengan menyoroti aspek-aspek spesifik yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian ini, Anda juga bisa menyoroti masalah atau kesenjangan yang menjadi fokus peneliti. Lalu yang ketiga ada transisi ke identifikasi masalah. Pada bagian akhir latar belakang, Anda perlu membuat transisi yang mulus ke identifikasi masalah. Dengan demikian, pembaca dapat memahami mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Lalu di sini terdapat tipsnya untuk menggunakan bahasa yang runtut dan logis, lalu menunjukkan urgensi dan manfaat penelitian. Lalu yang ketiga adalah hindari pernyataan yang tidak berbasis data. Jadi bisa disimpulkan kalau kita mau membuat atau menyusun latar belakang itu tergambar seperti piramida terbalik dari yang umum sampai yang spesifik. Lalu pada nomor 2 terdapat identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah adalah bagian penting dalam proposal riset yang merupakan landasan untuk menyusun pernyataan penelitian atau hipotesis. Masalah yang baik harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Selain itu, masalah yang diteliti juga harus relevan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini terdapat juga cara menyusun identifikasi masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah umum atau utama. Mulailah dengan mengidentifikasikan masalah utama yang muncul dari latar belakang yang telah dijelaskan. Pastikan masalah tersebut jelas dan spesifik. Di sini juga terdapat contohnya, yaitu masalah utama yang ditemukan adalah rendahnya kemampuan pemahaman konsep biologi pada siswa kelas 10 SMA. Lalu yang kedua, itu jelaskan pentingnya masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, yang utama, jelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Anda perlu menunjukkan dampak yang mungkin terjadi jika masalah tersebut tidak diatasi. Di sini terdapat contohnya, yaitu rendahnya kemampuan pemahaman konsep biologi dapat berdampak pada kesulitan siswa dalam memahami materi yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, ada ungkapan dampak masalah, di mana di sini menjelaskan dampak yang mungkin terjadi jika masalah tersebut tidak diatasi. Dengan demikian, pembaca dapat memahami urgensi peneliti ini. Di sini terdapat contohnya, yaitu jika masalah ini tidak diatasi, maka siswa mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi atau dalam memenuhi tuntutan dunia kerja yang memerlukan pemahaman konsep biologi yang baik. Lalu selanjutnya, yaitu ada batasan masalah, di mana batasan masalah diperlukan untuk memfokuskan peneliti pada aspek tertentu dan menghindari cakupan yang terlalu luas.
Dengan batasan yang jelas, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian tetap pada jalur yang telah ditentukan dan tidak menyimpang ke arah yang tidak relevan. Selain itu, batasan masalah juga membantu untuk meningkatkan kejelasan dan kespesifikan penelitian. Lalu di sini terdapat juga cara menyusun batasan masalah yang baik dan logis. Yang pertama, tentukan ruang lingkup penelitian. Mulailah dengan menentukan ruang lingkup penelitian dan pastikan batasan tersebut relevan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Di sini terdapat contohnya yaitu penelitian ini hanya fokus pada siswa kelas 10 SMA di sekolah X. Lalu yang kedua, jelaskan aspek-aspek yang diteliti. Jelaskan aspek-aspek yang akan diteliti ini pastinya aspek tersebut sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi. Contohnya seperti penelitian ini hanya memfokuskan pada aspek kemampuan pemahaman konsep biologi siswa. Lalu yang ketiga itu adalah hindari ambiguitas, di mana pastikan batasan yang Anda tetapkan tidak menimbulkan ambiguitas. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dengan jelas cakupan penelitian. Di sini terdapat contohnya, yaitu penelitian ini tidak akan membahas tentang metode pembelajaran lainnya, melainkan hanya fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang keempat, yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah dua komponen yang saling terkait dalam sebuah proposal riset, di mana rumusan masalah menjelaskan apa yang akan diteliti, sedangkan tujuan penelitian menjelaskan mengapa dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Dengan demikian, rumusan masalah dan tujuan penelitian harus selaras dan tidak terpisahkan. Di sini terdapat cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk riset kuantitatif. Yang pertama, rumusan masalah harus jelas dan spesifik, di mana pastikan rumusan masalah yang Anda susun jelas dan spesifik. Rumusan masalah yang baik harus dapat menjawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Contohnya, apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep biologi pada siswa kelas 10 SMA? Lalu yang kedua itu adalah tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah, di mana pastikan juga penelitian yang Anda susun selaras dengan rumusan masalah. Dengan demikian, tujuan penelitian dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah. Contohnya yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi pada siswa kelas 10 SMA. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata operasional yang jelas, di mana pastikan Anda menggunakan kata-kata operasional yang jelas dalam menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang akan diteliti dan tujuan penelitian tersebut. Contohnya yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi pada siswa kelas 10 di SMA. Lalu selanjutnya nomor 5, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dengan judul pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir relatif IPA. Oke, kita masuk pada latar belakang, yaitu pembelajaran IPA di era modern memerlukan pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir relatif menjadi salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran IPA, karena memungkinkan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan pemahaman mereka secara lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmiah. Namun, kemampuan ini tidak terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya faktor pendukung. Salah satunya adalah kesadaran diri. Kesadaran diri atau self-awareness merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan dirinya, serta bagaimana semua itu mempengaruhi perilaku dan pemikirannya. Dalam konteks pembelajaran IPA, kesadaran diri potensial menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana siswa
memproses informasi, mengatasi kesulitan, dan merefleksikan pemahaman mereka. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan antara metakognisi dan hasil belajar, namun hubungan spesifik antara kesadaran diri dengan kemampuan berpikir reflektif dalam pembelajaran IPA masih belum dieksplorasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri siswa terhadap proses pembelajaran sendiri. Yang ketiga, belum optimalnya pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan kesadaran diri dan kemampuan berpikir reflektif. Yang keempat, terbatasnya pemahaman mengenai hubungan antara kesadaran diri dengan kemampuan berpikir reflektif dalam konteks pembelajaran IPA. Lalu selanjutnya adalah batasan masalah. Penelitian ini dibatasi masalah pada yang pertama ada pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif dalam pembelajaran IPA. Yang kedua ada subjek penelitian adalah siswa tingkat SMA kelas 8. Lalu yang ketiga, materi IPA yang menjadi fokus adalah topik tentang sistem pencernaan manusia. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran diri siswa dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana yang pertama menganalisis tingkat kesadaran diri siswa dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, menganalisis kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA. Lalu selanjutnya kita masuk pada kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu adanya kegunaan teoritis, di mana yang pertama memberikan kontribusi ilmiah tentang hubungan antara kesadaran diri dan kemampuan berpikir reflektif dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran sains. Lalu di sini ada kegunaan praktik, di mana yang pertama bagi guru, yang dimana memberikan informasi tentang pentingnya pengembangan kesadaran diri siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir relatif dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, itu bagi siswa, di mana membantu siswa memahami pentingnya pengembangan kesadaran diri untuk meningkatkan kemampuan berpikir aktif mereka. Lalu yang ketiga, itu bagi penelitian lain, di mana menjadi dasar untuk penelitian lanjutan terkait strategi pengembangan kesadaran diri dan kemampuan berpikir reflektif dalam pembelajaran sains. Yang keempat, itu adalah bagi pengembangan kurikulum, di mana memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan aspek kesadaran diri dan kemampuan berpikir reflektif. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.